Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan ke-8 dari bulan Hijriah. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Dan yang dimaksud dengan ilmu di situ, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, hadis Rasul yang sahih, dan ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita masih ingat di antara makna dan konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alla yu'badallah illa bima syara'. Sekali lagi, di antara makna dan konsekuensi kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, ittiba, mengikuti ajaran Rasul, maka kalian mendapatkan petunjuk. Ini keutamaan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Rasul SAW. Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah
senantiasa mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini keutamaan ittiba kepada ajaran Rasul. Tadi orang yang mengikuti Rasul pasti mendapatkan hidayah petunjuk. Bahkan dalam muqaddimah tadi yang kita sampaikan, yang kita kenal dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, sampai kepada fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kata Allah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul, maka Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ini keutamaan mengikuti ajaran Rasul, Allah mencintai dan Allah mengampuni. Ditambah lagi dengan firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mengikuti ajaran Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Dan Allah juga mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti ittiba kepada ajaran Rasul, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, mengikuti ajaranku, ya maka dialah yang masuk surga, dan yang menyimpang, memaksiati Rasul, maka dialah yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Rasul juga bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Dan Rasul juga bersabda dalam Sunan Abi Dawud, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang dari ajaran Rasul yang putih bersih itu kecuali binasa. Sekali lagi, kewajiban kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah yang telah mengikrarkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah untuk senantiasa ittiba, mengikuti ajaran Rasul, baik dalam masalah akidah, ritual ibadah, ataupun perayaan-perayaan hari raya. Demikian pula dengan metode dalam berdakwah dan seterusnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam ittiba kepada sunnah Rasul dalam ibadah itu tidak sempurna kecuali dengan memperhatikan 6 hal. Ittiba kepada sunnah Rasul dalam ibadah khususnya ini tidak sempurna kecuali dengan memperhatikan 6 hal. Yang pertama berkaitan dengan waktu ibadah. Harus mencocoki apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Sebagaimana misalnya salat 5 waktu. Allah berfirman, inna salat kanat alal mu'mina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang beriman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Zuhur boleh enggak salat jam 10? Jam 10 pagi nanti boleh enggak salat zuhur? Kenapa? Kenapa? Karena memang waktunya apa? Pada waktu matahari ya sudah tergelincir. Demikian pula ya waktu salat subuh dan seterusnya.
sesuai dengan yang telah diatur oleh Rasulullah SAW. Sama nanti dengan puasa Ramadan. Boleh nggak sekarang kita mulai start puasa Ramadan? Kan fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Kan niat kita baik. Untuk apa? Daripada kita nanti mati kan kita nggak tahu. Ya kalau akal-akalan bisa saja. Ya, tapi inilah Islam. Namanya Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban tsalasi. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini cara mengetahui kapan waktu mulainya berpuasa. Kalau tanggal 29 Sya'ban langit tertutup mendung nggak kelihatan hilal, digenapkan 30 Sya'ban, besoknya baru apa? Berpuasa. Kalau terlihat malam 29 hilal Ramadan, besoknya apa? Langsung semuanya sudah diatur, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian pula dengan ibadah haji. Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Bulan haji itu bulan yang sudah dimaklumi, ditentukan oleh syariat. Mulai awal Syawal, ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dulu ada usulan dari kelompok liberal, ya kan sering macet kalau haji itu. Ya, bagaimana kalau bagi tiap tahun itu ya 4 kloter atau 4 gelombang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, Islam bukan main akal-akalan sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bil masjid min a'la." Seandainya agama dengan akal-akalan, maka yang layak dibasuh ketika orang berwudu memakai sepatu, yang paling kotor di sepatu yang mana? Atas atau yang bawah? Kalau akal-akalan, iya, yang bawah yang kotor yang layak dicuci. Namun dalam Islam tidak, yang diusap malah yang di atas. Karena apa? Agama dengan ittiba. Agama itu dengan mengikut saja apa kata Rasulullah SAW. Ini dari sisi waktu, harus mengikuti waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari sisi tempat, kalau ibadah itu berkaitan dengan tempat, ya seperti misalnya tawaf ketika haji atau umroh, di mana? Gelora 10 November hanya di Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah kalian tawaf di Baitil Atiq, itu di Ka'bah. Demikian pula contoh iktikaf ketika 10 hari terakhir Ramadan. Ya, Rasulullah SAW iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Di mana? Kata Allah, wala tubashirhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli sisi kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Kemudian yang ketiga, kalau mau ittiba sunnah Rasul dalam ibadah, perhatikan masalah bilangan, jumlah. Kalau itu berkaitan dengan jumlah. Salat subuh berapa rakaat? Boleh nggak 10 rakaat? Hah? Kan tambah banyak rakaatnya, tambah banyak pahalanya. Kalau akal-akalan demikian, ya, atau orang mengatakan, kan saya dulu nggak pernah salat subuh, Ustaz. Sekarang pensiun mau apa? Ngejar ketertinggalan. Setiap kali sholat subuh 10 rakaat. Kalau akal-akalan masuk saja, ya. Tapi sekali lagi agama bukan dengan akal-akalan. Agama dengan ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang lain, zikir selesai sholat. Rasul SAW sebagaimana kata Tsauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim hadisnya, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salati istighfara thalathan. Rasul dahulu selesai sholat fardu istighfar 3 kali. Cukup
cukup 3 kali sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian pula tadi masalah puasa Ramadan, cukup tadi kalau melihat hilal langsung beridul fitri, ya malam 29 Ramadan misalnya sudah melihat hilal Syawal, besoknya Idul Fitri. Kalau enggak digenapkan 30 hari Ramadan. Enggak ada sampai 40 hari apa puasa Ramadan. Ya, niatnya untuk nambah pahala, enggak ada. Sekali lagi agama dengan ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Kemudian yang keempat, ittiba kepada sunnah Rasul dalam beribadah, memperhatikan masalah as-sifah, kaifiyah, tata cara. Orang sholat, ini misalnya sholat sunnah dari sholat qobliyah subuh, ya, mulainya dari rukuk dulu, boleh enggak? Kalau masbuk ini beda lagi. Ya, dari awal sholat mulai dari rukuk boleh enggak? Atau sujud dulu, santai dulu lah sujud. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya Rasul SAW dahulu ketika melihat ya ada sebagian orang yang mengatakan usolli wala arqud, aku akan sholat malam terus tidak tidur malam. Wa asum wala uftir, aku puasa terus nggak berbuka puasa. Wala atazawwaju nisa, aku nggak mau menikahi perempuan, fokus ibadah, cari banyak-banyak pahala. Kata Rasul, ini akhsyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Namun aku sholat malam, aku juga tidur malam. Wa asum wa uftir, aku puasa, aku juga apa? Berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa min, barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, dia bukan dari golongan. Rasul tegur kalau ada yang beribadah tidak sesuai dengan ajaran beliau. Bahkan ketika ada seseorang datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, Rasul katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat. Diulang lagi sama orang tersebut 2 rakaat lagi. Rasul mengatakan sama dengan tadi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Orang itu akhirnya angkat tangan, ya Rasulullah, ini yang aku bisa, alimni, ya ajari aku bagaimana tata cara salat yang benar. Rasul pun mengajari, hadisnya dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir, jika engkau mau mulai salat langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak pakai baca ini atau baca itu. Ini sekali lagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, kalau kita mengaku cinta Rasul, maka ini kewajiban kita, hanya ittiba kepada ajaran Rasul, sebagaimana Rasul juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Harus betul-betul perhatikan al-kaifiyah, tata cara. Kemudian yang kelima, dalam beribadah perhatikan kalau itu berkaitan dengan al-nau, jenis. Ini seperti yang sering kita contohkan, kata para ulama, menyembelih hewan kurban dikala hari raya Idul Adha, ya, yang dibolehkan sapi, unta, kambing. Boleh nggak ayam? Saya sukanya ayam, Ustaz. Atau masyarakat nggak suka kambing, sukanya apa? Daging ayam, ya. Saya suka bebek. Nyembelih 500 bebek, boleh enggak? Kan harganya lebih mahal daripada apa? 1 kambing. Nggak bisa pakai akal-akalan demikian. Ya, yang disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah bahimatul an'am, itu tadi unta, sapi, dan kambing. Tidak boleh yang selain itu. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang ke-6, perhatikan sebab, ya, apa yang menyebabkan, memotivasi orang itu beribadah. Contoh, malam tahun baru, mengadakan misalnya sholat malam dalam rangka
menyambut. Ya dari mana? Ya orang itu apa? Mengadakan acara tersebut sedangkan Rasul tidak pernah memotivasi menyambut tahun baru dengan acara-acara seperti itu. Atau karena ada keutamaan dalam hadis tapi tidak sahih hadisnya. Ya sebagaimana yang kita bahas bulan lalu tentang bulan Rajab, ada istilahnya salat raghaib, salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab misalnya. Tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Ini yang disepakati oleh para ulama sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhum muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin hadisun ya sahihun yaslu lil hujjah. Tidak ada hadis sahih yang layak dijadikan hujjah tentang keutamaan khusus bulan Rajab, tentang puasanya, tentang masalah ya salat malamnya. Maka harus orang itu perhatikan masalah sebab kenapa kok dia mau melakukan ibadah tersebut. Apakah dimotivasi oleh Rasul ataukah tidak? Ya, dan diantaranya di bulan Sya'ban ini nanti akan ada pembahasan malam nisfu Sya'ban. Ya, itu juga sama, tidak ada hadis sahih tentang ritual khusus. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu sekedar mukaddimah meskipun panjang namun semoga bermanfaat karena itu pondasi dalam kita beribadah sampai akhir hayat kita nanti. Bahwasanya ibadah harus dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam ibadah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bulan Sya'ban, insya Allah sudah sering kita sampaikan dalam beberapa kajian kita, terutama memang untuk menyambut bulan Sya'ban itu dan bulan-bulan Hijriah yang lain atau musim-musim ibadah harus sering dimurojaah, diulang-ulang apa yang dikatakan oleh Rasul tentangnya. Tentang bulan Sya'ban, ini sekilas makna Sya'ban atau sebab dinamakan Sya'ban itu kata para ulama sebagaimana kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i rahimahullah, litasya'ubihim ya lil gharad, ya karena mereka berpencar untuk berperang. Karena di bulan Rajab mereka mengagungkan bulan Rajab, yaitu terutama kaum musyrikin jahiliyah, mereka sangat mengagungkan bulan Rajab dan mereka tidak mau berperang di bulan Rajab. Ya setelah lepas Rajab langsung apa? Perang. Ya ini salah satu sebab dinamakan dengan Sya'ban, litasya'ubihim karena mereka berpencar untuk berperang, atau ada yang mengatakan litolabin miyah untuk mencari air. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua kita mau sebutkan sebuah riwayat dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, lima araka ya Rasulullah tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa aku melihatmu berpuasa itu banyak di bulan Sya'ban yang aku tidak lihat di bulan-bulan yang lainnya. Ini maksudnya puasa-puasa sunnah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasul, itulah bulan yang manusia banyak melalaikannya, yang jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa fihil a'mal ilallah. Kata Rasul lagi, itu adalah bulan yang amal ibadah diangkat kepada Allah. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku suka diangkat amalku kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama tentunya menunjukkan semangat antusias sahabat dalam beribadah kepada Allah. Ini yang pertama, mereka sering bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa amal yang bisa masukkan aku ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka? Banyak ya dialog antara sahabat dengan Rasul. Ya, makanya para sahabat adalah suri toladan bagi kita. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya ada ibadah perbuatan yang baik, para sahabat yang lebih mendahului. Makanya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, selain kita diwajibkan mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat Rasul. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Walladzina taba'um bi ihsan. Itu ada perintah untuk kita ittiba, mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Di antaranya juga para sahabat Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi dari hadis Usama bin Zaid, faedah yang pertama ada penjelasan bagaimana antusias para sahabat untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula kalau mau ditambahkan lagi antusias mereka dalam menimba ilmu, belajar. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku melihatmu lebih banyak puasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Mereka luar biasa dalam segi ilmu amal. Ya, mereka adalah suri toladan bagi kita. Makanya tadi dalam masalah agama, ikuti yang sudah diajarkan Rasul dan para sahabat Rasul. Bahkan kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbad ashab Rasulullah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang enggak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan dilakukan. Karena sekali lagi mereka yang mendahului kita dengan segala kebaikan. Dari sisi ilmu, sisi amal, luar biasa para sahabat. Ini salah satu contohnya. Ya, seorang sahabat Rasul yang bernama Usama bin Zaid bertanya kepada Rasul. Ini sekali lagi menunjukkan antusias mereka dalam thalabul ilmi, antusias mereka dalam beramal. Kemudian faedah yang ketiga yaitu sunnah Rasul SAW di bulan Sya'ban. Ini ritual ibadah di bulan Sya'ban yang Rasul contohkan, memperbanyak puasa sunnah. Sampai dikatakan juga oleh Aisyah, hadisnya dalam Sahih Bukhari, dan alhamdulillah kita sudah posting kemarin ya satu makalah yang berkaitan dengan hukum-hukum bulan Sya'ban, ya sekedar menerjemahkan ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi SAW yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Rasul puasa, ya, nah dimaksud puasa sunnah lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat, makanan Nabi SAW aktsaros siyaman min Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah daripada apa? Di bulan Sya'ban. Sampai dikatakan yasum hatta naqul la yuftir, sampai kita mengatakan Rasul berpuasa bahkan tidak berbuka, dalam artian puasa terus satu bulan penuh. Ya, ada yang mengatakan betul-betul 1 bulan penuh Rasulullah SAW puasa Sya'ban. Intinya ini faedah ketiga dari hadis tadi, di antara yang disunahkan di bulan Sya'ban oleh Rasul adalah memperbanyak puasa sesuai kemampuan. Sekali lagi ini hukumnya mustahab. Kemudian di antara faedah hadis tadi adalah hikmah dari diperbanyak
puasa di bulan Sya'ban. Ini yang kita sampaikan tadi. Apa motivasi orang itu beribadah? Sebabnya apa? Ya, kalau dia mengatakan iya, sebagaimana kata Rasul, karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ini sebabnya Rasul yang mengatakan, maka silahkan. Kata Rasul, zaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, kita sudah pelajari bulan Rajab termasuk bulan Ashurul Hurum yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang fokus di bulan Rajab. Meskipun ada yang kebablas, ya, sampai berbuat ritual-ritual ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya karena mereka semangat bulan Rajab, kemudian persiapan Ramadan, ya, lupa dengan bulan Sya'ban. Itu maksudnya. Kata Rasul, bulan Sya'ban bulan dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena banyak orang fokus Ramadan dan fokus Rajab. Dan kaidahnya kata para ulama, ketika ada waktu-waktu manusia lalai dari beribadah kepada Allah, itulah waktu yang mulia dalam ibadah secara umum. Seperti kata Rasul, al-ibadah fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di waktu perang itu sama pahalanya dengan berhijrah kepada. Ya, kita tahu sendiri orang berperang, ya, mereka fokus menyelamatkan nyawa, menyelamatkan urusan dunia, banyak lalai dari ibadah. Kalau ada orang beribadah tetap fokus di saat perang, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga kata para ulama, sepertiga malam terakhir mau subuh, banyak orang ibadah atau banyak orang tidur? Banyak orang tidur. Makanya Rasul mengatakan, wasallu fil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Salatlah, ya, di kala malam hari ketika manusia terlelap dalam tidur mereka, maka kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, maka sekali lagi ini salah satu juga kalau mau ditarik faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana kata Rasul, ini adalah bulan yang manusia lalai darinya, maka ibadah di dalamnya pahalanya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita sampaikan, kalau kita semangat ibadah sunnah, jangan lalai tentang kewajiban. Jangan sampai sibuk dengan yang sunnah mustahab, lupa dengan yang wajib. Ya, musim-musim ibadah yang harus diperhatikan, ibadah-ibadah yang wajib dulu. Itu juga sunnah Rasul. Sunnah Rasul ada dua, sebagaimana kata Makhul. Ya, as-sunnah sunnatan. Seorang ulama tabi'in yang bernama Makhul mengatakan as-sunnah sunnatan. Sunnah Rasul ada dua. Sunnatun wajibah atau fardhah, sunnah yang diwajibkan. Salat 5 waktu diantaranya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, sunnah yang diwajibkan. Man taraka fayadhalal. Barang siapa meninggalkannya maka itu kesesatan alias berdosa. Wa sunnah mustahab. Dan yang kedua sunnah yang dianjurkan. Man taraka falayasam. Yang meninggalkannya dia tidak berdosa. Ya, sekali lagi harus ada skala prioritas. Dahulukan yang wajib, baru yang mustahab. Syukur-syukur bisa melakukan dua-duanya. Intinya, kata Rasul tadi, ini adalah bulan yang manusia lalai darinya, yang jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian faedah berikutnya, di antara keutamaan bulan Sya'ban, ini keutamaan kedua dari bulan Sya'ban kata Rasul, syahrun turfa fihi al-a'mal ilallah. Ya, ini adalah bulan diangkat amal ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat amal ibadah kepada Allah. Kata para ulama, para malaikat akan mengabarkan amal ibadah kepada Allah. Itu ada yang per tahunan, ya, ada yang per mingguan, ada per harian. Ini masalah gaib, kita wajib sami'na wa shaddaqna, wajib mengimani, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang bertakwa, yu'minuna bil ghaib. Ya, dalam awal surat Al-Baqarah, ciri orang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, wajib mengimani yang ghaib. Di antaranya amal ibadah diangkat oleh para malaikat kepada Allah per tahunnya di bulan Sya'ban. Ini kata Rasul. Wa huwa syahrun turfa fil a'mal. Inilah bulan yang diangkat amal kepada Allah. Kemudian juga diangkat amal per mingguan hari Senin dan Kamis. Di antara sunnah, ya, Senin Kamis puasa. Itu di antaranya apa? Karena pada hari itu ya amal diangkat oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perharinya itu diangkat kepada Allah pagi dan petang hari. Bagaimana dalam hadis, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak tidur dan tidak selayaknya untuk tidur. Kemudian kata Rasulullah SAW, yurfa amalul laili qablan nahar. Diangkat amalan malam, yaitu di pagi hari sebelum datangnya siang, dan diangkat amalan pagi di kala petang hari sebelum datangnya ya malam. Ini wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian faedah berikutnya, ada yang nyatat? Yang keberapa? Kok jauh sekali? Dari tadi kok masih 3. Yang paling banyak berapa? Hah? Taib, kalau mau anak ulang lagi tidak apa-apa sudah, daripada nggak nyatet. Ya, yang pertama ya faedahnya menjelaskan antusias sahabat dalam belajar ilmu agama. Yang kedua, antusias sahabat untuk beramal. Kemudian yang ketiga, tentang disunnahkannya memperbanyak puasa, ya, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, diangkatnya amal di bulan Sya'ban. Paham? Nah, itu yang keempat. Baik. Kemudian hikmahnya tadi apa? Bulan yang dilalaikan oleh manusia. Ya, itu juga keutamaan bulan Sya'ban. Ya, amal ibadah dilipat gandakan karena banyak manusia melalaikan ibadah di bulan Sya'ban. Kemudian yang keenam, ini yang kita sampaikan, bahwasanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ijma' salaf, Allah ada di atas. Itu di atas langit. Dalilnya kata Ibnu Qayyim bisa 2000 dalil. Dari ayat ataupun dari hadis dengan berbagai macam redaksinya. Allah fis sama. Kalau disebutkan nggak mungkin di kesempatan yang sangat sempit ini. Sekali lagi dalil tentang Allah fis sama ya ribuan. Contoh dalam ayat yang sering kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Maka setiap ayat yang ada bunyi seperti itu, atau yang seredaksi dengan ayat itu, Allah menurunkan Al-Quran, menunjukkan Allah ada di atas, bukan di mana-mana. Demikian pula ayat yang mirip dengan hadis tadi. Allah mengatakan ta'ruju ilaihil malaikatu waruh. Para malaikat dan juga malaikat Jibril naik kepada Allah. Namanya naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Ini juga sama.
turfa a'mal, diangkat amal kepada Allah, diangkat dari bawah ke atas. Allah fis sama. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan ini sekali lagi ijma' para salaf, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha fis sama. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allahu fis sama. Ya, sekali lagi ini akidah yang sahihah, yang selainnya itu tidak benar sama sekali. Ya, kalau ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu, Allah di mana-mana, Allah tidak di atas dan sebagainya, pastikan itu adalah akidah yang menyimpang dari akidah Rasul dan juga ijma' para as-salaf. Ini faedah di dalam hadis tadi. Rasul mengatakan bulan Sya'ban bulan di mana Allah mengangkat amal ibadah kepadanya. Ya, sekali lagi ini menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban. Taib, ala kullin, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kriteria puasa di bulan Sya'ban. Ya, tadi dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, kalau bisa ya sebulan penuh. Ya, kalau nggak bisa 29 hari misalnya. Kalau bulannya 30 Sya'ban sampai 30 Sya'ban, ya sebagian salaf mengatakan ya Rasul SAW puasa sebulan penuh. Atau ada pendapat yang lain, bukan sebulan penuh, namun apa tadi 29 hari atau memperbanyaklah, ya 28 hari lah sudah. Nah, tapi kalau tidak bisa ya sudah sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai apa? Kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuan. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, lanjutkan. Kalau bisa ditambah. Yang biasa puasa 3 hari setiap bulannya, Ayyamul Bid 13, 14, 15, lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang itu di awal Sya'ban tidak bisa puasa sampai tanggal 15 Sya'ban. Kemudian di pertengahan Sya'ban yang kedua dia mulai puasa. Maka menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis yang disahihkan oleh sebagian mereka, idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan mulai puasa sunnah di bulan Sya'ban. Paham tuh? Ya, wallahu ta'ala alam. Ini pendapat sebagian ulama, kalau sudah pertengahan Sya'ban ya sudah, jangan dimulai puasa. Tapi kalau memang dari awal sudah puasa, lanjutkan sampai pertengahan yang kedua sampai akhir, tidak ada masalah. Tapi kalau memulai dari pertengahan kedua bulan Sya'ban, ini yang tadi Rasul larang. Meskipun ada sebagian yang mendalilkan Allah Ta'ala alam. Ya, namun ini yang lebih baik karena untuk persiapan bulan apa? Ramadan. Paham ya? Kemudian juga kata Rasul, la taqaddamu Ramadan bisyami yaumin aw yaumin. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Tanggal 29 Sya'ban atau 28 Sya'ban puasa sunnah. Apalagi dengan niat untuk kehati-hatian. Apalagi dengan adanya perselisihan terus tiap tahun antara ru'yatul hilal dengan hisab. Meskipun sudah kita sampaikan, kalau Rasul mengajarkan sumul ru'yati, melihat hilal. Maka intinya sekali lagi, tidak boleh orang itu karena untuk kehati-hatian daripada kelewatan Ramadan, saya puasalah sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka ini sekali lagi Rasul larang, la taqaddamu Ramadan bisyami yaumin aw yaumin. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa terlebih dahulu sehari atau 2 harinya. Baik. Kemudian juga kata para ulama,
tidak ada ritual khusus, ibadah khusus di nisfu Sya'ban. Ini yang paling masyhur di kalangan masyarakat kaum muslimin. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, mungkin tanggal 15 Sya'ban, pagi harinya atau siang harinya mereka rutin dengan puasa nisfu Sya'ban. Enggak ada. Sekali lagi mengkhususkan. Sekali lagi ini berkaitan dengan sebab tadi yang kita isyaratkan. Enggak ada Rasul puasa pertengahan Sya'ban karena mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban, enggak ada. Makanya tadi kalau mau ittiba Rasul perhatikan masa sebab. Enggak ada sebab khusus puasa nisfu Sya'ban. Kalau emang awal Sya'ban puasa langsung sampai akhir enggak ada masa. Cuma mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan puasa. Sekali lagi, ini yang kata Rasul tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Demikian pula enggak ada salat malam khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Atau ada yang mengistilahkan dengan salat alfiyah. Salat 1000, maksudnya salat 100 rakaat, membaca setiap rakaatnya surat Al-Ikhlas 10 kali. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma salatul alfiyah fa hadithuhu al-marfu kadzibun wa maudhu. Adapun salat yang dinamakan salat alfiyah, salat 1000, itu hadisnya yang dinisbatkan kepada Rasul semuanya dusta, palsu. Sekali lagi tidak ada riwayat yang sahihah dari Rasul atau para sahabat Rasul mengkhususkan salat malam di nisfu Sya'ban. Tapi jangan gagal paham, jangan salah paham. Lu kok nggak boleh salat? Bukan nggak boleh salat. Namun tadi mengkhususkan sebab puasa tersebut. Sekali lagi ingat tadi 6 yang harus diperhatikan dalam masalah ibadah. Di antaranya masalah sebab. Kenapa kok kita salat malam? Karena Rasul mencontohkan. Kalau memang sudah terbiasa salat malam silakan, tapi jangan mengkhususkan di embel-embeli nisfu Sya'bannya. Bahkan kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, beliau ketika membahas masalah 2 salat khusus Rajab, salat khusus nisfu Sya'ban. Sudah kita lewati salat raghaib tadi, kemudian di bulan Rajab, salat alfiyah tadi di bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Kata Imam Nawawi, hatani salatani bid'atani mungkaratani qabihatan. Itu 2 salat yang bid'ah, yang mungkar, yang jelek. Loh, kok salat dikatakan jelek? Bukan salatnya, namun apa? Pengkhususan salatnya yang secara waktunya tidak ada ajarannya dari Rasul, tidak ada ajaran sebab yang memotivasinya. Demikian pula dengan tata caranya. Maka sekali lagi dalam ibadah perhatikan. Contoh misalnya tadi, salat 10 rakaat subuh, boleh enggak? Loh, salat kok nggak boleh? Bukan nggak boleh salat subuhnya. Yang nggak boleh apa? Menambah rakaat. Kadang orang memelesetkan kata-kata. Zikir kok nggak boleh? Bukan zikir yang kita larang. Kita juga berzikir, cuma apa? Tata caranya. Contoh misalnya, kalau kita sujud, boleh tidak membaca Al-Baqarah? Alif Lam Dzalikal Kitab sampai terakhir. Duh, masa baca Quran nggak boleh? Duh, bukan masalah baca Al-Qurannya, cuma apa? Penempatan. Paham dong? Maka sekali lagi, ibadah sudah paten baku aturannya, maka tidak boleh kita langgar. Contoh, kalau secara urusan dunia saja, yang pekerja di perusahaan kan ada SOP. Kalau melanggar, meskipun kelihatannya baik, secara umum maka apa? Tetap disalahkan. Karena apa? Nggak sesuai atau keluar dari ini, apalagi urusan agama sudah dipatenkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian.
Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membimbing kita untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya dan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa cukup ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema tadi, tafadhol silakan. Bukan riwayat, mungkin pendapat apa? Baik. Zakatul mal sebagaimana yang telah dipahami bersama tidak diwajibkan kecuali telah sampai nisab, ya, nisab harta itu sejumlah 85 gram emas sesuai dengan harga emas di waktu itu. Sekarang berapa harga emas? Katanya naik. Hah? Hah? Tergantung penjual, Pak. Ya sudahlah, 2,6 ya, ya kurang lebih lah. Ya, maka 2,6 itu dikali 85 sampai berapa itu? Yang kita hitung-hitungan. Hah? Masa penjual bisa langsung itu? Atau yang baru jual emas? Berapa kurang lebih? Nah, yang kalkulatornya? 21 ya. Nah, yang punya harta berapa? 210 ya. Maka sudah ada kewajiban membayar zakatul mal, namun dengan syarat harta itu yang kedua syaratnya sudah tersimpan selama setahun lamanya. Baru ada kewajiban membayar zakatul mal. Dia nyimpan, ya harus memang diteliti lagi, dilihat lagi. Dia mulai nabung misalnya bulan Sya'ban misalnya tahun yang lalu. Kemudian uang itu sudah tersimpan tadi 210 atau bahkan lebih. Ya, sampai setahun masih utuh. Maka bulan Sya'ban sekarang wajib dia mengeluarkan apa? Zakat. Ya, sekali lagi zakatul mal dikeluarkan sesuai dengan haul. Makanya ada istilah nisab dan haul. Ya, tidak ada kewajiban kecuali misalnya dia di bulan Syawal itu kewajiban mengeluarkan zakat. Ya, namun karena sudah dekat dengan Ramadan, dia keluarkan terlebih dahulu, tidak ada masalah. Karena keutamaan bulan Ramadannya, wallahu taala alam. Nah, tapi secara khusus bulan Sya'ban mengeluarkan zakatul mal tidak ada. Ya. Assalamualaikum. Atas, ya. Iya. Kalau mau ingin itu apa yang baik. Yang pertama sudah kita sampaikan dalil tentang Allah fis sama, itu kata Imam Ibnu Qayyim dan juga para ulama yang lain itu ribuan, ada mungkin bisa 2000, bahkan tadi sudah kita katakan ijma. Dan ini yang harus betul-betul dipahami, namanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Kalau itu sudah paten, pasti itu benar. Yang lain pasti salah. Lalu bagaimana dengan hadis atau ayat yang kelihatannya kontradiksi? Kita harus punya kaidah, nggak mungkin antara ayat dengan ayat ada kontradiksi. Nggak mungkin antara ayat dengan hadis yang sahih ada kontradiksi. Karena Allah berfirman, seandainya bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Ayat, hadis yang sahih dari Allah. Maka kaidahnya nggak mungkin ada apa? Pertentangan. Cuma kita yang mungkin belum bisa menjamaahkan. Maka kita tanya kepada para ulama. Di antaranya kalau kita mau tambahkan, ada beberapa yang dijadikan syubhat, kerancuan oleh sebagian orang. Katanya Allah di langit. Tapi kan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ulama tafsir sepakat sebagaimana kata Imam Ahmad, ayat itu berkaitan dengan
ilmunya Allah. Dia bersama kalian, yaitu maksudnya dia di situ ilmunya Allah. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada, ilmunya Allah ya di mana-mana bersama kalian. Zatnya di atas langit. Kenapa demikian? Karena redaksi ayatnya demikian, menggabungkan antara zat Allah di atas langit dan ilmunya. Coba kita renungkan surat Al-Hadid ayat yang keempat. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa, tinggi di atas ars. Ars ada di atas langit. Kemudian kata Allah, ini sekali lagi yang bagian awal ayat tentang zat Allah. Kemudian bagian yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan yang keluar dari bumi, yang turun dari langit dan yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata Imam Ahmad, ayat itu wahwa ma'akum diapit dengan ilmunya Allah dan ditutup dengan ilmunya Allah. Awalnya dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Maka makna wahwa ma'akum apanya? Ilmunya, bukan zatnya. Paham ya? Nah, ini sekali lagi kita kembali kepada tafsir para ulama salaf tersebut. Kemudian kata-kata ma'akum bersama kalian secara bahasa, insya Allah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, insya Allah juga bahasa manusia dan jin, insya Allah sama. Namanya bersama itu nggak harus apa? Nempel, nggak harus dempel. Contoh, ya kalau misalnya, apalagi yang mungkin baru menikah misalnya, dia ada tugas keluar kota, kirim WA ke istrinya, ya engkau selalu bersamaku di mana saja, Pak. Betul atau salah ucapan itu? Apakah nempel terus? Enggak, ya. Sebagaimana juga, Pak, ya kata orang Arab, ada istilah orang Arab, sirtu wal qamaru ma'ana. Aku berjalan di kala malam hari, rembulan bersama. Rembulan di mana? Rembulan lebih ya, kalau terang bulan beda lagi. Ya, bulan di atas. Tapi apa? Secara bahasa boleh. Di mana saja kita berjalan di bumi selalu bersama kita, nggak nempel terus. Ya, ini antara makhluk. Kata-kata itu nggak saling kontradiksi. Ya, zatnya bulan di atas, ya. Namun apa sinarnya terus bersama kita. Itu kata-kata wa ma'akum. Kemudian kata-kata dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad, jawablah diriku dekat. Qarib, aku mengijabahi orang yang berdoa kepadaku. Secara bahasa tadi kita sampaikan, ya kata-kata dekat apakah harus nempel, dempet? Tidak harus. Sama dengan kata-kata tadi. Seperti yang kita sudah sering mendengarnya, jauh di mata, iya. Sama dengan itu. Ya, Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Buktinya tadi apa? Allah mengijabahi doa orang yang berdoa. Ya, Allah mengawasi kita. Allah mendengar semua ucapan kita. Allah maha dekat. Ya, lebih dekat daripada apa? Orang yang ada di samping kita. Dengan apa? Ilmu. Dengan apa? Pendengarannya. Makanya dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu kullal aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara manusia. Beliau bercerita tentang surat Al-Mujadilah ayat pertama, qasami Allah qala la tujaduka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang curhat kepada Rasul. Kata Aisyah, aku ada di kamar di rumahku. Ketika itu Rasul sedang apa? Dialog dengan perempuan tersebut yang bernama Khawlah. Aku nggak mendengarkan semua suara Khawlah, namun Allah yang di atas langit mendengarkan.
Bahkan Aisyah yang satu ruangan dengan Rasul dan Khawla tidak mendengar. Sedangkan Allah itu kedekatan Allah. Allah di atas, namun Allah dekat dengan apa? Hamba-hambanya. Dekat tidak harus apa? Nempel. Dari segi bahasa apapun nggak selalu nempel. Contoh ya, Pulau Bali dekat dengan Surabaya. Dibandingkan Sumatera kan? Betul enggak? Kata-kata itu dekat, betul enggak? Betul kan? Apakah Bali nempel di Surabaya? Enggak harus. Sekali lagi, ingat kata-kata tadi, ya, jauh di mata, dekat di, nah, paham ya? Demikian pula melihat, sebagaimana kita melihat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan berarti kita melihat di dalam riwayat tadi. Wallahu ta'ala. Namun intinya sekali lagi, semua yang menyelisih akidah Allah di atas langit pasti tidak benar. Karena itu sudah sekali lagi dipatenkan dalam ayat, hadis, dan ijma' salaf. Nah, ya. Bagaimana dengan Isaban ya? Dan yang kedua adanya baca dari mana? Baik, yang pertama berkaitan yang sudah kita sampaikan tadi, kalau memang sudah terbiasa puasa Senin Kamis dan seterusnya, lanjutkan. Itu berlaku untuk semua bulan, apalagi memang di bulan-bulan yang memang itu ditekankan oleh Rasulullah SAW karena keutamanya tadi. Maka insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari mana? Ya, ini dari, ya, bisa jadi banyak faktornya. Karena apa? Hadis-hadis yang palsu. Sebagaimana sudah kita sampaikan bulan lalu, terutama bulan Rajab, itu kata Imam Ibnu Dahiyah yang hidup di abad ke-7 Hijriah dalam kitabnya Ada Wajab fi Bayani Wadil Wadha'ina fi Rajab, beliau mengatakan fi hadza syahr ahadits katsira min jama'ati wadda'in. Ya, kata beliau di bulan Rajab itu banyak hadis yang dikarang oleh komunitas pemalsu hadis. Itu salah satu sebab mengapa kok banyak ritual-ritual tersebut, diantaranya karena tersebarnya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Dan itu salah satu memang trik syaitan untuk apa? Menjebak manusia ke dalam kesesatan. Pada Rasul sudah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, maka siapkanlah tempat tinggalnya dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya, meskipun sekali lagi urusan vonis neraka kita serahkan kepada Allah. Cuma ini hadis ancaman. Yang ngarang-ngarang hadis atau yang menyebarkan hadis yang tidak sahih dari Rasul SAW, maka ancamannya neraka. Ini Rasul mengatakan hadisnya dalam sahih Muslim. Dan yang lebih parah lagi, sebagian mereka kadang tahu ritual-ritual itu enggak ada dalilnya. Mereka kadang tahu, cuma naudzubillah min dzalik, karena ya gimana lagi sudah adat. Ya, padahal sekali lagi Islam bukan adat. Ya, Islam qala Allah qala Rasul wa qala as-sahabah. Wallahu taala. Gimana, cukup? Ada satu. Tafadhol. Ya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang terakhir, menyambung tadi karena ini sambungan sebetulnya. Masalah tafsir Ar-Rahman ala Asyistawa. Ar-Rahman ala Asyistawa. Ini dalam 7 ayat Al-Quran. Ada ayat yang berbunyi Ar-Rahman ala Asyistawa. Di antaranya tadi surat Al-Hadid ayat keempat, surat Toha ayat kelima, Al-Araf ayat 54 dan seterusnya. Ar-Rahman ala Asyistawa. Kalau kita ingat ya tafsir salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Abul Aliyah Mujahid, dan ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas ars. Sekali lagi ars ada di atas langit. Ya, sekali lagi ini 7 ayat dalam Al-Quran
semuanya berbunyi summastawa al-ars atau ar-Rahman al-ars istawa. Istawa artinya Allah di atas ars. Kalau ada yang mengatakan kalau Allah di atas ars berarti Allah butuh kepada ars. Karena atas butuh kepada yang apa? Bawah. Itu tadi main akal-akalan. Sudah kita sampaikan berulang kali, agama bukan dengan akal-akalan. Artinya akal harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak cocok dengan Al-Quran Sunnah, akal yang ditinggalkan, bukan Al-Qurannya yang ditinggalkan, bukan Sunnahnya yang ditinggalkan. Al-Quran sudah mengatakan tadi Ar-Rahman al-Istawa 7 ayat. Dan tafsir ulama salaf jelas Allah Ta'ala tinggi di atas arsy. Dan siapa yang melazimkan? Kita tanya kepada orang tersebut. Kalau Allah ada di arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Siapa yang melazimkan kalau di atas itu berarti butuh kepada yang apa? Yang bawah. Siapa yang ngomong kalau Allah di atas arsy Allah butuh kepada arsy? Rasul yang membaca ayat tadi. Rasul yang diturunkan pertama kali ayat tadi. Gak pernah protes seperti itu. Para sahabat juga demikian. Sami'na wa shadaq. Itu sekali lagi Rasul, para sahabat, dan bahkan tadi ijma' tabi'in. Gak ada yang ngeyel seperti itu. Semuanya sami'na wa ta'na. Itu yang pertama. Bahwasanya Rasul, para sahabat lebih tahu tentang ayat. Tidak ada yang melazimkan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Secara logika juga kita bantah akal juga dengan logika yang sehat. Langit di bawah atau di atas bumi? Di atas. Apakah langit butuh kepada bumi? Gak ada kelaziman. Apalagi Allah mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang-tiang seperti yang kalian lihat. Atap masjid ini butuh kepada fondasi karena ada tiang buktinya kan. Tapi langit ada tiang. Ada yang melihat tiang langit enggak? Di mana itu? Tidak ada. Ini antara makhluk dengan makhluk, antara langit dan bumi. Langit yang di atas bumi nggak butuh kepada bumi. Ini antara makhluk. Kaidah itu sudah nggak benar. Apalagi antara khalik dengan apa? Makhluk. Allah Al-Hayyul Qayyum. Allah nggak butuh kepada apapun dari makhluk-makhluknya. Allah Al-Ghani Maha Kaya. Maka ungkapan tadi hanya halusinasi saja, hanya bisikan-bisikan syaitan saja. Untuk apa? Menyimpangkan orang dari akidah yang benar, akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.